Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendiansah. Saya mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknik Industri. Dengan NIM 3333200003. Saya mengambil mata kuliah Kimia Dasar kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari Kimia Dasar, yaitu tentang kinetika kimia. Apa sih yang dimaksud dengan kinetika kimia? Jadi, kinetika kimia atau chemical kinetic adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mengkaji mengenai seberapa cepat suatu reaksi kimia berlangsung. Nah, ini merupakan kerangka bab dari kinetika kimia yang akan saya coba jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian laju reaksi, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang ketiga sifat reaktan, yang keempat hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi, yang kelima menentukan persamaan laju reaksi. Pengertian laju reaksi. Menurut Raymond Chang, dalam bukunya yang berjudul Chemistry Edition 10, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi suatu reaktan atau produk dalam satuan waktu. Persamaan laju reaksi yaitu A kecil A besar plus B kecil B besar menghasilkan C kecil C besar plus D kecil D besar, yang dimana A kecil itu nilai koefisien dari unsur A, B kecil itu nilai koefisien dari unsur B, C kecil itu nilai kecil dari koefisien unsur C, dan D kecil itu nilai koefisien dari unsur D. Dan laju reaksi juga mempunyai rumus yaitu V sama dengan delta N dibagi delta T, yang dimana V sama dengan laju reaksi, satuannya yaitu M per S, delta N sama dengan perubahan mol, delta T sama dengan perubahan waktu. Nah, sekarang saya langsung ke contoh soal, yaitu logam Zn dicelupkan dalam asam klorida menurut reaksi Zn plus 2HCl menghasilkan ZnCl2 plus H2. Apabila pada permulaan reaksi terdapat 25 gram Zn, yang dimana nilai airnya yaitu 65, setelah 5 menit tinggal 18,5 gram. Laju pemakaian Zn adalah, yang pertama saya harus lakuin yaitu diketahui MZn1 sama dengan 25 gram, MZn2 sama dengan 18,5 gram, yang ini ARZn sama dengan 65, yang ini. Terus delta T sama dengan 5 menit. Nah, delta T ini kita ubah ke satuan detik, yaitu 300 detik. Yang ditanyakan yaitu PZn. Jawab, PZn sama dengan delta N dibagi delta T, sama dengan kita masukkan nilai yang di atas yaitu 25 dikurangi 18,5 dibagi 65 dibagi 300 sama dengan 6,5 dibagi 300, dan nilai akhir yaitu 3,3 kali 10 pangkat negatif 4 mol per sekon. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama konsentrasi, yang kedua temperatur, yang ketiga luas permukaan, yang keempat katalis. Konsentrasi adalah salah satu hal yang mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi reaktan, maka laju reaksi juga akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena konsentrasi yang besar menandakan bahwa molekul-molekul dalam suatu zat juga menjadi lebih banyak. Banyaknya molekul-molekul tersebut juga memperbesar peluang adanya tumpukan yang menyebabkan reaksi dapat terjadi. Yang kedua yaitu temperatur. Temperatur juga merupakan hal yang mempengaruhi laju reaksi. Temperatur yang lebih tinggi akan menyebabkan molekul-molekul lebih cepat dan bergerak, sehingga menyebabkan molekul-molekul akan lebih sering bertumbukan dan memiliki energi yang lebih tinggi agar reaksi kimia dapat terjadi.
temperatur yang lebih tinggi akan membuat laju reaksi menjadi lebih besar. Yang ketiga yaitu luas permukaan. Luas permukaan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Contoh, mudah dari pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi adalah gula pasir dan gula batu. Pada kondisi temperatur dan berat yang sama, gula pasir akan lebih cepat melarut dalam air dibandingkan dengan gula batu. Hal ini disebabkan gula batu memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan gula batu. Maka dari itu, luas permukaan yang lebih besar akan menghasilkan laju reaksi yang lebih besar. Dan yang keempat yaitu katalis. Katalis juga dapat mempengaruhi laju reaksi, yaitu membuat laju reaksi semakin besar atau mempercepat laju reaksi. Katalis bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi, sehingga energi yang diperlukan oleh molekul-molekul reaktan untuk bereaksi menjadi lebih rendah dan reaksi lebih cepat atau mudah terjadi. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi dengan cara bereaksi dengan reaktan membentuk suatu kompleks teraktivasi, lalu akan terurai kembali membentuk produk dan mengembalikan katalis. Sifat reaktan. Laju reaksi bergantung pada sifat ikatan dalam sebuah reaktan. Biasanya senyawa ionik bereaksi lebih cepat daripada senyawa kovalen. Reaksi antara senyawa ionik dalam air terjadi sangat cepat karena hanya melibatkan pertukaran ion yang telah dipisahkan dalam larutan air. Misalnya AgCl diendapkan setelah larutan AgNO3 ditambahkan ke larutan NaCl. Reaksi ini hanya melibatkan pertukaran ion dan proses ini terjadi dengan sangat cepat. Sedangkan reaksi antara senyawa kovalen berlangsung sangat lambat karena membutuhkan energi untuk memutuskan ikatan yang ada. Hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Seperti yang sudah kita ketahui di awal itu, persamaan laju reaksi yaitu A kecil A besar plus B kecil B besar menghasilkan C kecil C besar plus D kecil D besar. Hukum laju untuk reaksi yang melibatkan reaktan A, B, dan seterusnya dapat ditulis sebagai berikut. Laju sama dengan K konsentrasi A, X, konsentrasi B, Y, yang dimana K sama dengan konstanta laju reaksi. Lambang ini adalah konsentrasi, zat X dan Y sama dengan order reaksi, zat X plus Y sama dengan order reaksi. Total not yaitu K, X, Y tidak ditentukan oleh koefisien. Selanjutnya menentukan persamaan laju reaksi. A plus B menghasilkan AB. Dari reaksi tersebut didapat data sebagai berikut. Kita variasikan saja, yaitu konsentrasi A yaitu 0,01, konsentrasi B 0,02, dan laju reaksinya yaitu 0,4. Kita ulangi sebanyak data yang ada yaitu sebanyak 3 kali. Pertanyaannya itu yaitu tentukan persamaan laju reaksinya. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu persamaan dari laju reaksi yaitu V sama dengan K dikali yang ini nih dari reaksi yaitu konsentrasi A X dan dikali konsentrasi B Y. Selanjutnya yang kita fokuskan adalah mencari nilai X. Cara mencari nilai X, kita cari dulu nilai order yang sama. Di sini nilai order yang sama yaitu nilai order B. Kita cari nilai X dulu ya. Itu 0,02 dan 0,02. Langsung saja kita ke P2 dibagi P1. Nilai dari P2 itu yaitu 0,8, P1 sama dengan 0,4. Kita masukkan ke persamaan di atas yaitu K dikali nilai dari A yang ini yang P2 0,02 pangkat X dikali
0,2 dibagi K dikali 0,01 kita dapat di sini dikali 0,2 pangkat Y sama dengan 0, kita coret yang sama yaitu 0,2 dibagi 0,2 kita coret, sisanya yaitu tinggal yang ini 0,8 dibagi 0,4 sama dengan 2 dan 0,02 pangkat X dibagi 0,01 pangkat X yaitu 2X. Jadi nilai X sama dengan 1. Selanjutnya kita mencari nilai Y. Nilai Y kita cari nilai order yang sama yaitu V1 dengan V3. Langsung kita V3 dibagi V1. Nilai dari V3 sama dengan 0,8 dan nilai dari V1 sama dengan 0,4. Sama dengan K dikali konsentrasi 0,01 dikali 0,08 pangkat Y dibagi K konsentrasi 0,01 dikali konsentrasi 0,02. 2 sama dengan 4Y. Ini 2 ini kita dapat dari 0,8 dibagi 0,4 dan 4Y ini kita dapat dari 0,08 dibagi 0,02 yaitu 4Y. Jadi nilai Y sama dengan setengah. Setelah kita mengetahui nilai X dan nilai Y, kita masukkan ke persamaannya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.